Halo teman-teman semua, pada kesempatan ini saya akan membagikan latihan soal dan jawaban P3K aspek pedagogik yang saya dapatkan dari tryout guru belajar dan berbagi dan tryout grup English Department dari Telegram. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Oke, nomor 1. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan memberikan kasus problematik yang harus diselesaikan dengan tepat dan benar oleh peserta didik. Model pembelajaran yang dapat dilakukan adalah, jawabannya adalah problem based learning dengan kasus khusus yang menggunakan operasi aritmatika. Nomor 2, teori yang menyatakan bahwa seluruh komponen pendidikan memiliki tujuan yang sama, yaitu terbentuknya manusia yang ideal. Yaitu adalah teori humanistik ya. Ada kata human berarti itu ada hubungannya dengan manusia itu sendiri. Oke, lanjut nomor yang berikut. Contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh guru adalah, jawabannya adalah memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar ya, lebih kepada stimulus kepada peserta didik. Oke, lanjut. Strategi komunikasi efektif antara guru dan peserta didik dapat dilakukan dengan cara, jawabannya poin 1, 4, 5, dan 7. Membangun etos kerja guru, kemudian menggunakan bahasa yang tepat, membangun iklim komunikasi dengan peserta didik, dan mengembangkan keberagaman. Ya, teman-teman ingat ada 4 poin penting yang harus kita ingat. Oke, next. Apabila peserta didik belum siap untuk melakukan keterampilan berpikir tingkat tinggi, maka strategi kita sebagai guru adalah, jawaban yang paling tepat itu membangun terlebih dahulu jembatan penghubung antara proses berpikir tingkat rendah menuju berpikir tingkat tinggi, sehingga anak-anak itu tidak tersesat ya teman-teman. Oke, yang berikut. Guru bermaksud mengembangkan ide peserta didik sehingga meminta peserta didik membuatkan karya tulis dengan tema pengaruh gadget pada peserta didik abad 21. Nah, penilaian yang tepat untuk kegiatan tersebut adalah, jawaban yang benar adalah penilaian produk. Jadi lebih kepada hasil ya, produk. Itu teman-teman. Oke, yang berikut. Anderson dan Krathwohl melakukan revisi kawasan kognitif pada kawasan kognitif berikut, kecuali, jawaban yang benar adalah penerimaan yang meliputi kesadaran akan adanya sesuatu, menerima dan memperhatikannya. Yang lain itu benar. Oke, next. Apabila dalam suatu proses belajar peserta didik melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang mereka inginkan dan menghilangkan karena dirasakan tidak sesuai. Nah, ini merupakan prinsip belajar dari trial and error. Oke, kita lanjut ke soal berikut. Yang perlu diperhatikan dalam rancang pembelajaran adalah karakter peserta didik yang ditunjukkan dengan nomor 1, 3, dan 4, yaitu mandiri, auditori, dan partisipasi. Jadi ini menjadi 3 hal penting yang perlu kita perhatikan teman-teman. Oke, berikut. Peserta didik mengamati aliran sungai di belakang sekolah. Peserta didik kemudian diminta untuk menghubungkan kegiatan penduduk sekitar dengan kondisi dari sungai yang diamati. Nah, kegiatan pembelajaran tersebut merupakan pengetahuan konseptual. Ya, ingat teman-teman, itu merupakan pengetahuan konseptual. Oke, yang berikut. Ibu Ninik memberikan gaya belajar yang visual kepada peserta didiknya, yaitu dengan menggunakan, ya kalau visual kan berarti dalam hubungan dan penglihatan. Jadi jawaban yang benar adalah video, buku, dan PowerPoint. Oke, next. Pada pendidikan abad ke-21, kompetensi kolaborasi sangat penting. Itu alasannya kenapa? Jawabannya adalah kata kolaborasi itu sangat penting karena bekerja sama dalam sebuah kelompok dalam memecahkan permasalahan yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi lebih kepada bekerja sama dalam sebuah kelompok. Oke, next. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Menurut Kohlberg, tahapan perkembangan moral anak ditunjukkan dengan nomor, jawabannya adalah nomor 3, 4, dan 5, yaitu konvensional,
pre-konvensional dan post-konvensional. Sedangkan pre-kognitif dan post-kognitif itu tidak ada hubungannya dengan pernyataan callback. Oke, yang berikut teman-teman tetap semangat. Dalam mengidentifikasi materi pembelajaran yang diampuh, guru harus memperhatikan hal-hal penting berikut, yaitu nomor 1, 2, 3, dan 5. Potensi peserta didik, tingkat perkembangan, kebermanfaatan, dan relevansi kebutuhan peserta didik. Oke, yang berikut, HOTS atau keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah sebuah proses berpikir dan dalam menguraikan materi, kesimpulan, membangun representasi, analisis, dan seterusnya. Nah, ini merupakan definisi yang diberikan oleh Resnick ya. Jawaban benar adalah Resnick. Yang ditanda silang itu salah. Oke, yang berikut, kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan investigasi yang harus diselesaikan. Nah, model pembelajaran yang tepat adalah dengan problem based learning dengan kasus khusus yang menggunakan operasi aritmatika. Oke, berikut yang perlu diperhatikan dalam merancang, ini teman-teman diulang ya, maaf. Ini masih tadi, yaitu jawabannya mandiri, auditori, dan partisipasi. Ini jawaban yang benar. Oke, berikut orang tua yang melakukan sentuhan sebagai upaya respon atas keinginan bayi melalui tangisan dan mengajarkan kasih sayang, cinta, hormat, dan bangga merupakan fungsi komunikasi, yaitu melangsungkan kehidupan. Ya teman-teman, kalau hubungan keluarga berarti itu untuk kehidupan. Oke, yang berikut, menurut Kohlberg, tahap naive-egoistic orientation dalam perkembangan moral peserta didik yaitu tahap di mana anak menilai baik buruk itu berdasarkan kontrak atau imbal jasa. Ya, ingat ya, kalau ini naive-egoistic itu ingat kontrak imbal jasa. Yang berikut, ketika peserta didik diminta untuk menyebutkan tumbuhan yang ada di sekolah, kegiatan pembelajaran tersebut merupakan pengetahuan faktual. Jadi ada perbedaan antara faktual dan konseptual. Kalau mengamati sungai itu konseptual, ini faktual. Oke, kita lanjut. Untuk mengetahui apakah peserta didik memiliki minat belajar yang tinggi atau tidak, sebenarnya dapat dilihat dari indikator minat yang ditunjukkan dengan nomor jawabannya 1, 2, 4, dan 5. 1, perasaan senang, 2, ketertarikan peserta didik, 4, keterlibatan peserta didik, dan 5, manfaat dan fungsi mata pelajaran. Oke, lanjut. Melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran merupakan kompetensi pedagogi pada aspek melakukan tindakan reflektif. Itu jawaban yang paling tepat. Oke, next. Pembelajaran abad 21 menekankan kepada hal-hal berikut, kecuali penguasaan aplikasi komputer dan penuntasan. Sedangkan poin 1, 2, dan 3 itu betul. Oke, next. Model pembelajaran abad 21 yang menekankan dihasilnya produk dan menekankan otonomi belajar, merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil adalah pembelajaran berbasis proyek. Itu jawaban yang benar. Berikut, menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan percaya diri merupakan kompetensi kepribadian. Jadi kita lihat ada perbedaan antara kompetensi kepribadian dan pedagogi. Oke, selanjutnya, generasi Z memiliki rentang perhatian yang pendek. Manakah pernyataan berikut mencerminkan strategi paling tepat? Jawabannya adalah mengemas materi ke dalam topik-topik yang lebih kecil atau lebih sederhana untuk dipahami. Oke, next. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dalam mengembangkan diri, termasuk dalam kompetensi profesional. Oke, sudah perbedaan ya teman-teman. Oke, next. Guru perlu memastikan desain pembelajaran yang dimediasi teknologi merupakan keputusan pedagogis. Nah, alasan paling masuk akal terkait pernyataan di atas adalah jawabannya 3. Pembelajaran abad 21 memerlukan penerapan prinsip-prinsip pembelajaran. Oke, next.
Rendahnya partisipasi peserta didik di kelas mendorong seorang guru menyediakan Google Drive agar karya peserta didik dapat tersimpan dengan baik, sehingga memudahkan teman-teman lain untuk memberikan sumbang saran. Nah, hal ini merupakan pengintegrasian teknologi pada domain apa? Jawabannya adalah strategi pembelajaran. Oke, yang Berikut ini merupakan ciri generasi Z yang berkaitan dengan preferensi belajarnya. Jawabannya adalah 1. Menyukai komunikasi berbasis visual. Artinya mereka suka berbicara kalau mereka melihat orang itu secara langsung. Ya, kalau hubungan yang visual berarti hubungannya dengan penglihatan. Oke, next. Contoh kegiatan pembelajaran yang mengasah keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah jawaban yang paling tepat adalah membandingkan hasil pengamatan cuaca melalui alat manual dan aplikasi. Ya, dari kata kerja membandingkan itu lebih mengasah keterampilan berpikir. Oke, berikut menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dengan mengintegrasikan teknologi merupakan kompetensi inti pedagogi pada aspek. Jawaban yang benar adalah penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Itu jawaban yang paling tepat. Oke, kita lanjut ke soal yang berikut. Pak Sandi adalah guru PKN di sekolah Mekar Indah. Dia tinggal di desa Mangunharjo. Siska adalah tetangga. Dan setiap pembagian hasil evaluasi Siska selalu diberi nilai 85. Sementara Rudi yang pintar malah mendapat 80. Dari kasus di atas, artinya Pak Sandi tidak melaksanakan prinsip penilaian. Jawabannya adalah objektif. Ya, Pak Sandi memberikan penilaian berdasarkan orang yang dia rasa dekat. Ya, masih tentang prinsip penilaian, hari ini diadakan penilaian harian oleh Pak Bobi. Jumlah nomor soal ada 10. Namun siswa diminta mengerjakan hanya 7 nomor soal dan bebas untuk memilih soal tersebut. Nah, Pak Bobi yang dilakukan Pak Bobi ini tidak sesuai dengan prinsip penilaian, yaitu adil. Ya, seharusnya kita tinggal tentukan saja 7 nomor soal itu atau 10 nomor soal dikerjakan semuanya. Oke, yang berikut, Pak Nasrun adalah seorang guru olahraga. Pagi ini dia akan mengadakan penilaian praktik berenang. Nah, prinsip penilaian yang dilakukan oleh Pak Nasrun adalah sahih. Ya, jawaban yang benar adalah sahih. Oke, kita lihat soal berikut. Media yang paling tepat untuk mengajarkan kebutuhan ekonomi yang melonjak tinggi adalah, jawaban yang paling tepat adalah tayangan berita di televisi. Kalau video di YouTube, potongan artikel media cetak, dan daftar harga barang itu tidak terlepas. Oke, Bu Linda adalah seorang guru seni. Hari ini dia ingin menilai kemampuan siswa dalam membuat lukisan. Nah, selain hasil lukisan, teknik dalam menggambar, cara menggunakan alat perlengkapan, dan sikap juga menjadi hal yang perlu dinilai. Nah, dalam hal ini, Bu Linda telah menerapkan prinsip penilaian apa? Jawabannya menyeluruh, artinya semuanya dinilai. Ya, next, media yang cocok untuk menjelaskan tentang banjir adalah, ya, jawaban yang paling tepat potongan artikel di media cetak. Ya, yang lain itu tidak terlalu pas ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikut. Disediakan 2 magnet dan paku. Siswa melakukan percobaan tarik-menarik kutub medan magnet. Komponen tujuan pembelajaran yang kurang dari hal tersebut adalah, jawaban yang benar adalah degree. Ya. Oke, berikut. Salah satu proses kognitif adalah mengkreasi. Nah, makna dari kata mengkreasi adalah, jawaban paling tepat adalah menempatkan unsur-unsur secara bersama-sama untuk membentuk keseluruhan secara koheren atau fungsional. Oke, diingat ya teman-teman. Next, informasi yang dapat diketahui guru setelah melaksanakan identifikasi bekal ajar awal peserta didik adalah, jawaban benar adalah kemampuan awal peserta didik sebelum mengikuti pembelajaran. Oke, lanjut. Hari ini diadakan penilaian harian oleh Pak Rendra, guru fisika. Jumlah nomor soal ada 10.
Siswa absen ganjil mengerjakan nomor ganjil dan genap mengerjakan nomor genap. Nah, yang dilakukan Pak Renda ini sebenarnya tidak sesuai dengan prinsip penilaian adil, yaitu hampir sama dengan kasus sebelumnya. Oke. Lanjut ke soal berikut. Pernyataan berikut yang merupakan fenomena pembelajaran abad 21 yang menyebabkan era disrupsi pendidikan. Jawabannya adalah berkembangnya masif online open course. Ya. Ini yang menyebabkan adanya disrupsi pendidikan. Teman-teman bisa cari sendiri di Kamus Bahasa Indonesia ya. Yang berikut, seorang guru menggunakan animasi video untuk menjelaskan materi prinsip kerja hukum Newton. Nah, tindakan guru tersebut merupakan penerapan dari TPACK dalam domain apa? Jawaban yang benar adalah memahami materi pembelajaran. Oke, yang berikut. Paradigma dan keyakinan guru mempengaruhi cara guru bertindak. Berikut ini merupakan cara pandang guru abad 21 tentang pembelajaran yang tepat. Jawaban yang paling pas adalah pembelajaran harus berpusat pada peserta didik, namun harus dengan guru yang tetap aktif. Ya, itu jawaban yang tepat. Oke, yang berikut. Berkomunikasi dengan orang tua, peserta didik, dan masyarakat secara santun, empatik, dan efektif, dan mengikut sertakan orang tua dan masyarakat dalam program pembelajaran guna mengatasi kesulitan belajar peserta didik merupakan kompetensi apa? Jawabannya kompetensi sosial. Jadi kita sudah bisa tahu perbedaan antara beberapa kompetensi dari seorang guru. Oke, next. Memahami karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual termasuk dalam kompetensi pedagogik. Ya, teman-teman perlu diingat ya. Oke, next. Guru dalam memfasilitasi pembelajaran abad 21 sebaiknya, ya, jawabannya adalah menekankan kepada pengembangan keterampilan belajar. Kita harus lebih melihat keterampilan belajar dari peserta didik. Oke, soal yang berikut. Berikut aspek penting dalam pengelolaan pembelajaran abad 21. Kecuali, ya, jawabannya adalah B, menghindari penggunaan smartphone yang berlebihan dan pembelajaran. Sedangkan poin A, C, dan D itu betul. Oke teman-teman, ini merupakan soal yang terakhir di pembahasan kali ini. Tonton terus video saya, nantikan soal-soal pembahasan di video yang berikut. Jangan lupa teruslah belajar, mempersiapkan diri dengan baik bersama saya. Dan untuk mendukung channel saya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.